Pemirsa, kinerja dari institusi Polri kembali mendapat sorotan dan juga dipertanyakan setelah beberapa oknum polisi ini dikabarkan menolak laporan dari masyarakat. Bahkan ada juga yang memaki-maki ibu dari korban pemerkosaan. Lalu sebenarnya apa yang harus dibenahi dari institusi Polri ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saya Putri Viola hadir kembali ke hadapan Anda 90 menit ke depan. Apa kabar Indonesia Malam? Malam ini kami juga bukan hanya mengajak Anda untuk bisa berbincang-bincang mengenai tema yang sudah saya sampaikan tadi, menyoroti kinerja pihak kepolisian, tapi juga kita akan melihat bagaimana kabar-kabar terbaru dari beberapa wilayah yang memang terkena gempa pada hari ini dan juga masih dari bagaimana ini untuk bisa melakukan tindakan selanjutnya dari akibat erupsi Gunung Semeru. Kami juga mengingatkan kepada Anda bahwa gunakan selalu masker saat Anda bepergian dan juga untuk Anda yang belum mendapatkan vaksin, Anda bisa mendapatkan vaksin, mendaftarkan diri bersama keluarga. Saya akan langsung saja bawa Anda untuk bisa mendapatkan informasi berikutnya yang akan kami dapatkan dari Bupati Kepulauan Selayar, yaitu Bapak Haji Muhammad. BMKG menyatakan bahwa peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir. Kami menindaklanjuti lagi dengan pengumuman berikutnya untuk seluruh masyarakat terkait informasi dari BMKG tersebut. Namun pada saat ini di belakang saya, di depan kantor Bupati, waktunya memberikan informasi kepada kami. Semoga evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan juga tempat-tempat penampungan para masyarakat ini juga bisa terselenggara dengan baik, Pak. Sekali lagi terima kasih. Kemudian juga Bapak Basli Ali selaku Bupati Kepulauan Selayar, terima kasih, Pak. Nah, pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini mengajak Anda untuk bisa melihat ini ada guru ngaji di Depok yang juga pemirsa mengenai kronologi kejadian dan juga bagaimana upaya tindakan polisi. Ini kita akan langsung saja untuk bisa mendapatkan informasi dari AKBP Yogen. Kami juga masih punya rangkaian kabar-kabar menarik lainnya dari tanah air, tapi kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat kabar ini hujan deras yang terjadi di California, Amerika Serikat dalam kabar terkini berikut ini. Oknum polisi kembali berulah, mulai dari menolak laporan masyarakat, kemudian juga kabarnya memaki-maki salah seorang korban perkosaan. Bagaimana harusnya perbaikan isu? Dua kasus ini mendapatkan sorotan. Dua kasus ini kemudian membuat publik bertanya-tanya kepada siapa lagi mereka bisa melaporkan dan meminta perlindungan. Karena polisi yang seharusnya bisa menjawab semua masalah dan juga menjadi tempat sandaran mereka jika kemudian menjadi korban kasus kriminal malah menolak. Dan juga yang kita dengarkan tadi ada yang juga memarahi korban yang merupakan korban perkosaan. Nah, kita juga akan lihat kembali pemirsa detik-detik peristiwa perampokan yang terjadi pada adalah para pengemudi wanita yang sudah habis mengambil uang dari ATM ataupun juga dari bank. Untuk bisa mengetahui sebenarnya apa upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh institusi Polri untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kembali. Apalagi Anda tahu sekali pemirsa bahwa saat ini dengan berkembangnya teknologi, ada media sosial, semua kegiatan, semua kinerja dari pihak kepolisian begitu gampang terekspos, begitu gampang diketahui oleh masyarakat yang ada di lokasi manapun. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya Pak Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam. Dan juga Mas Bambang, kita masih ada satu narasumber lainnya yang juga terhubung dengan kita via daring. Dan mungkin Pak Benny bisa ditanggapi, sudah ada perbedaan respons kemudian disanksi pidana dan pecat dan sebagainya. Kan Pak Benny termasuk juga Mas Bambang bisa sial ini apakah menjadi penyebab dari kasus-kasus yang terjadi belakangan ini? Kami segera kembali. Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan sebelum nanti kita dengarkan pendapat Mas Bambang. Tapi mungkin karena sebelum jeda Pak Benny sudah memberikan bagaimana kronologi peristiwa datang ke kantor polisian, kemudian melaporkan tapi tidak diterima. Padahal sebenarnya baik, tapi kemudian memang sebelum sampai pada meja pelaporan di depan kantor tersebut ditemu dengan salah satu oknum polisi tersebut yang berpakaian bebas dan melontarkan kalimat itu. Tapi semuanya walaupun laporan diterima tapi tetap masyarakat mungkin salah satu ekspresi kesalahannya itu wajar saja sepertinya begitu di sana. Kemudian juga kalau tadi Pak Benny sudah menyinggung ketidakpekaan sosial, Mas. Pak Johan Budi mungkin punya catatan juga karena ini sepertinya kalau tadi Mas Bambang bilang ada gap yang cukup besar karena oleh Pak Johan Budi tadi. Pengacara Pak Benny. Baik, Pak Benny, ini harapan saya mungkin juga harapan masyarakat, bisa nggak ya kemudian kalau andai kata saya punya datang kepada kepolisian disambut dengan hangat, kemudian dengan tadi yang Pak senyum, ada sapa dan sebagainya, bisa nggak ya disebut dengan begitu welcome seperti kalau kita masuk ke hotel atau masuk ke bank. Tapi nanti mungkin Pak Benny dan juga tanggapan selanjutnya apa yang harus dibenahi. Setelah jeda berikut ini kami segera kembali.
Baik, pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Benny tadi sudah memberikan klarifikasi jawaban kepada yang terjadi memang di Jakarta Timur. Tapi ada satu lagi, Pak, yang membuat miris ini yang di Riau, di mana polisi atau korban perkosaan karena tidak mau diajak damai oleh pelaku perkosaan ini. Bagaimana bahkan tadi itu janji Kapolri untuk bisa potong kepala, Mas Bambangkah yang diberikan hukumannya kepada para oknum polisi yang berulah ini? Dia harus tegas dan transparan, Pak. Memang diberikan harus mewakili keadilan masyarakat. Menjawab pertanyaan saya sempat saya singgung tadi, Pak, mungkin nggak kemudian ketika masyarakat ini datang kantor kepolisian, sama begitu friendly dari pihak kepolisian, Pak? Pun dia Entah itu catatan dari Mas Bambang, orang-orangnya sebenarnya viral, Pak, delik viral kalau kata Mas Bambang tadi, tapi oleh institusi Polri di zaman saat ini. Mungkin singkat tanggapan mengenai hal itu. Baik, terakhir mungkin penutup perbincangan mengenai kasih sudah meluangkan waktu menjadi tindak lanjut dan juga segera disikapi oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih pada para narasumber. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini dengan kabar-kabar menarik lainnya sesaat lagi. Baik pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali esok seperti biasa 18.30 waktu Indonesia Barat, jangan sampai Anda lewatkan. Saya juga tidak akan pernah bosan untuk bisa mengingatkan Anda untuk selalu gunakan masker kemanapun Anda bepergian, dan juga untuk Anda yang belum mendapatkan vaksin bersama keluarga, segera daftarkan diri Anda untuk bisa mendapatkan vaksin 2 dosis penuh. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.